Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 15 dan ayat 16 yang berbunyi, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, barang siapa mengaku Yesus anak Allah, maka Allah berada di dalam kita. Nas renungan firman Tuhan hari ini mempunyai makna yang sungguh sangat dalam artinya. Oleh karena itu, semua orang yang beriman percaya kepada Kristus harus mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, dan bahwa hanya Dialah yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia. Maka Dia akan berkenan juga tinggal di dalam hidup kita, dan Tuhan izinkan kita ini untuk tinggal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apabila Tuhan tinggal di dalam hati kita, berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah menjadi Tuhan, Raja, dan Kepala atas segala aspek kehidupan kita, yang wajib kita ikuti seluruh perintah dan petunjuk sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, sesungguhnya Tuhan Yesus menghendaki kita dapat menjalani hidup di jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus yang menuju kepada rumah Tuhan Allah Bapa yang kekal di sorga. Oleh sebab itu pula, marilah kita sadari bahwa apabila kita mau tinggal di dalam Tuhan, artinya kita ini bagaikan orang yang menumpang, maka wajiblah bagi kita untuk mengikuti segala aturan dan tata tertib dari Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Maka kita wajib pula untuk hidup taat dan setia kepada segala aturan maupun perintah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab apabila kita hanya mau mengikuti cara hidup pribadi kita, keluarga kita sendiri, maka kita tidak akan pernah layak untuk menumpang tinggal di dalam hati Tuhan, dan secara pasti kita akan diusir keluar dari dalam rumah cinta kasih Tuhan di surga. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa sesungguhnya orang yang setia, tetap taat, beriman percaya kepada Kristus dengan kuat dan teguh itu adalah pribadi atau keluarga orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita umatnya ini. Maka Tuhan Yesus pasti mengaruniakan Roh Kudus yang membimbing hidup kita agar kita selalu dapat hidup taat dan setia pula untuk menaati segala perintah dan petunjuk hidup menuruti kebenaran firman Tuhan saja. Selain itu, karena Tuhan Allah Bapa kita itu adalah kasih, maka hidup kita akan dipenuhi pula dengan kasih Allah Bapa. Dan kasih-Nya itu pasti terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari, kapan dan dimanapun kita berada, yang mampu untuk tetap mengasihi teman, saudara-saudara kita, dan dapat mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang yang dapat kita temui
di mana saja mereka berada. Kiranya kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini harus selalu ingat untuk mau mengikuti bimbingan, pertolongan dari Roh Kudus agar terus-menerus hidup taat dan setia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, umat manusia. Sampai pada waktunya kelak, Tuhan Yesus akan memanggil kita pulang kembali kepada rumah Bapa Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya. Ingatlah janji Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam Yohanes 4 ayat 20-21 berikut ini. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, pujian syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, karena kami sudah diingatkan bahwa kalau kami sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah Bapa kami, maka pastilah dalam Roh Kudus Engkau Allah kami berada di dalam hati kami dan mengendalikan sepenuhnya hidup kami ini untuk senantiasa mau memperlakukan hidup secara teratur berdasarkan hikmat Tuhan, menuruti kebenaran firman-Mu sebagaimana yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami senantiasa. Kami mau bermohon dalam kerendahan hati kepada-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.